Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Oke, jumpa lagi dengan Mambin, mamanya Bina and Rara. Yang kedua bocil sudah tidur, alhamdulillah. Waktunya emak bekerja. Ya, beginilah emak-emak beranak yang jam kerjanya berbeda. Yang jam segini biasanya ngerjain sesuatu. Yang masih nyuci siapa? Oke, ada Mbak Evi Diana nih. Saya hafal sama foto profilnya. Hai Mbak Evi, you stay in here. Waduh, bentar, aku mau dengerin lagu. Tapi wifi-nya belum connect nih. Oke, sambil dengerin lagu. Hai, Mbak Evi sepertinya sedang stay tune di situ. Lagi ngapain kau? Teacher forgiveness. Oke, tadi barusan aku udah review Smart Fish versi 2 yang mau aku jual, punya Kakak Bina. Ya, semoga nanti ketemu jodohnya ya. Nah, malam ini aku mau ngobrolin apa ya? Sebentar ya, kita kecilin dulu lagunya. Oke. Mbak Evi Diana, welcome to my channel. Welcome to my channel kayak Kakak Bina. Halo, welcome to my channel. Jangan lupa subscribe, like, and share. Jika kamu suka video aku, jika kamu suka sama Mambin, jika kamu cinta sama aku, jangan cinta sama aku. Cintanya cuma satu ya, sama Allah aja. So jadi ustazah nih ya. Lama-lama ntar aku diundang ke mana buat ceramah gitu ya. Oke guys, aku malam ini mau cerita tentang benefit, tentang keuntungan jadi reseller 3 raksa. Keuntungan jadi reseller jualan produk-produk edukasi anak, jualan Al-Quran anak, jualan panci-panci emak gitu. Keuntungannya apa sih? Dan aku mau sedikit cerita tentang yang sudah kita dapat dari sini apa aja. So teman-teman yang sudah bergabung sambil ngeloni bocil. Alhamdulillah nih kalau 2 bocil aku udah tidur. Yap, gak apa-apa. Oke Mbak Evi, minta tolong untuk di-share. Minta tolong untuk di-sharekan live aku biar teman-teman manfaat ini semakin meluas ya. Janganlah untuk selalu menebar kebaikan. Share aja sudah, salah satunya adalah menebar kebaikan. So, share, like, and comment. Karena ini di live Facebook, jadi nggak bisa subscribe. Oke guys. Oke, biar makin ini, soalnya aku nggak bisa kalau gini pakai handphone ini nggak bisa share link karena handphone yang di sini ada handphone untuk WA, jadi nggak bisa share link, kirim-kirim ke grup. Oke, mungkin bisa dari laptop ya. Sebentar, saya buka laptop dulu. Biar kita sama-sama saling memberikan manfaat, saling menebar kebaikan. So, share dulu ya. Yes. Share. Itu salah satu kita menebar kebaikan adalah kita bisa menyampaikan satu ayat, meskipun itu hanya sebuah copas, meskipun itu adalah sebuah share, gunakan jempol ini untuk bersedekah. Sedekah share, sedekah like, sedekah komen. Itu adalah salah satu cara kita untuk menebar kebaikan. Dan jika kita menebar kebaikan seluas-luasnya, insya Allah nanti itu Allah pun akan ngasih kebaikan kepada kita. Nah kan, malam-malam malah kayak tausiah. Janganlah, ntar yang tausiah Ustazah Nina aja ya. Kalau enggak Bunda Iim. Oke guys, aku nggak bisa share link nih karena Facebook aku wifi-nya belum connect di laptop. Minta tolong Mbak Evi Dianya bisa untuk nge-share link di grup WA reseller ya, biar teman-teman bisa nyimak juga. Oke, saatnya Mambin
malam ini cuap-cuap, Sabtu sesi sharing kan. Aduh, tadi lupa nggak ngasih info ke grup ya. Sabtu sesi sharing. Nah, hari ini emak-emak ngapain aja nih? Insya Allah nanti ke depan ini adalah obrolan yang berfaedah ya. Insya Allah nanti ini adalah obrolan yang berfaedah. Jadi ceritanya, aku mau cerita dulu tentang kegiatan aku hari ini ya. Hari ini itu tadi pagi ada home visit di Rara, setelah itu live dengan kakak Bina, unboxing produk-produk Sweden, ada teflon, ada pisau, dan ada telenan. Nah, setelah itu siangnya aku kerja ke lapangan. Mambin itu kerjanya di mana sih? Oke, ada yang belum mengenal saya? Oke, teman-teman mungkin yang belum mengenal saya, pertama dulu ya, kenalan lagi. Oke, saya adalah salah satu saya ibu bekerja dan ibu rumah tangga yang bekerja di salah satu instansi pemerintah Kabupaten Sleman. Bisa dilihat di profil saya ya, tentang diri saya. Dan siang tadi itu aku ke lapangan buat melakukan survei ya, tugas negara ya. Alhamdulillah, yaitu gimana lagi, hari Sabtu Minggu tetap jalan karena memang sudah tugas negara gitu ya. Oke. Dan setelah itu memang nggak bisa banyak mempunyai waktu. Jadi time management itu, kalau ibu bekerja, ibu beranak, dan ibu tanpa asisten rumah tangga dengan segambreng pekerjaan rumah itu, ini time management ini harus benar-benar diatur dengan baik. Tetapi nggak cuma time management aja yang bisa diatur, yang lebih penting itu adalah manajemen hati ya. Kalau kita punya cukup waktu tapi kita tidak bisa memanajemen hati, yang paling penting itu adalah malah justru manajemen hatinya, manajemen kalbunya gitu. Sebagus apapun time management waktu, kalau kita nggak bisa sabar, nggak ikhlas dalam menjalani hal itu semua, tetap aja ntar uring-uringan. Nah, manajemen kalbu ini sangat-sangat penting. Oke guys, kembali ke topik utama, yaitu benefit menjadi reseller 3 Raksa. Oke guys. Selamat datang Mbak Anissa. Ini Mbak Anissa ini tetangga aku di Boja ya. Tapi belum pernah ketemu juga nih. Kemarin aku mudik loh ini Mbak. Oke. Saya belum bisa membuka WA, sebentar, mohon bersabar ya. Oke guys, sudah 8 menit. Yang sudah bergabung terima kasih banyak. Oke, sudahkah ada yang share link di mana berada? Sudah di-share ya linknya sama, bentar, oke. Nyunyun, halo Mbak Nyunyun. Welcome to my channel. Ini bukan YouTube. Ini Facebooker nih. Facebooker ala mak-mak. Oke, kembali ke topik awal, yaitu tentang judulnya adalah highlight-nya adalah hutang lunas dari jualan Smart Hafiz. Keren banget ya ini judulnya ya. Keren gak guys? Oke, Masya Allah kan? Nah, Masya Allah ya. Jadi, keuntungan menjadi reseller produk-produk 3 Raksa. Ada yang sudah tahu produk 3 Raksa itu apa aja? Oke. Yang belum tahu siapa ya? Oke, thank you Mbak Diana sudah nge-share linknya. Aku copy paste dulu buat di copy ke grup yang lain. Sebentar ya guys, mohon bersabar ya. Karena membersamai tim-tim di grup WA ini HP aku ada WA-nya, jadi nggak bisa langsung nge-share dari HP yang dipakai buat live ini. Oke guys, judulnya adalah
benefit menjadi reseller. Oke, stay tune terus. Thank you guys, udah setia menyimaknya. Ya, sama seperti nama aku, setia. Semoga selalu setia menemani di sini. Oke guys, aku tuh ikut-ikutan kakak nih, guys. I'm sorry to hear that. Bismillah ya. Mohon doanya agar ini selalu bermanfaat untuk kita semua. Mohon doanya ya. Ya, menebar kebaikan seluas-luasnya. Bismillah ya. Menebar kebaikan seluas-luasnya. Yap, thank you. Sudah siapa aja yang judulnya keren, Mbak? Oke, Mbak Nyun ini, Kak, aku penasaran dengan nama Mbak Nyun ini. Temen SMA aku kah? Kak, kok lupa ingat ya? Aku punya temen namanya Nyun. Apa? Waktu SMA panggilannya Nyun. Ini temen SMA aku kah di SMA 1 Boja sana. Oke, judulnya keren, Mbak. Thank you. Yes, alhamdulillah, insya Allah barokah semuanya ya. Mau cerita sebuah hikmah. Nah, cerita sebuah hikmah dan mau cerita keasikan, keuntungan menjadi reseller 3 raksa. Oke guys, siap menyimak. Oke, ini dari laptop aku belum nyambung nih, karena memang wifi-nya IndiHome. Maaf ya kalau nyebut merek. Jadi kurang lancar, kecepatannya kurang set gitu. Jadi mohon maaf nih kalau teman-teman reseller aku yang sedang nyimak. Mambin itu kalau kerja malam, malam jam berapa lah pokoknya, itu nunggu wifi kadang lancar. Terus Mambin tuh kalau kerja malam, kenapa sih? Ya memang bisanya cuma malam. Kalau siang kan kerja udah ngapain, bisanya jam kerja untuk membersamai reseller itu ya ini di malam hari, buat kerja di depan laptop, buat bikin KP, transfer komisi. Dan sorry ya guys, untuk transfer komisi Oktober ntar ya, sabar dulu, belum selesai aku kerjain. Oke, Mbak, temen satu SMA. Oke. IPS ya, Mbak? Aku lupa sih. sorry. Pangling aku, sorry ya. Nyun. Entar deh, WA aku ya, Mbak Nyun ya. WA aku ya. Itu tadi di di judulnya sudah ada nomor WA aku belum? Oke, belum ya. WA aku aja ntar, biar akunya ini ingat yang mana. Maklum ya, sudah lama nggak ketemu, berapa tahun. Jadi ada perubahan wujud. Ada perubahan wujud yang dulunya langsing sekarang menjadi gembrot. Jangan sebut berat badan ya. Ini area sensitif buat para emak. Oke, thank you. Jadi gini. Dari sebuah kisah nih. Keuntungan menjadi reseller 3 raksa. Ya. Apa sih 3 raksa itu? 3 raksa itu adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang distribusi produk-produk ya. Salah satunya itu dari divisi Alkolam, yaitu produknya ada Smart Hafiz, ada Super Hafiz. Ini contohnya yang aku bawa ini adalah Super Hafiz. Smart Hafiz itu si kuning yang seperti layar, ada buku-buku. Sekarang ada dari Sweden, ada panci-panci teflon. Kemudian ada Al-Quran digital, itu Mushaf Makomat for Kids. Nah, itu Al-Quran yang bisa dibaca pakai e-pen. Kemudian ada buku anak. Nah, buku anaknya itu ada Little Abid, ada buku Muhammad Ismail Hero, ada buku Widya Wiyata Pertama, ada buku Cakrawala Pengetahuan Dasar. Dan ini adalah produk-produk yang sangat dibutuhkan oleh keluarga Indonesia semuanya, keluarga yang mengedepankan edukasi, Masya Allah banget ya, dan keluarga yang ingin mencetak generasi Qurani dari
belajar mengaji ya. Siapa nih yang pengen anaknya menjadi hafiz Quran? Masya Allah banget kan. Siapa nih yang pengen punya generasi cilik, generasi muda sebagai pencetak yang mengantarkan kita ke surga dari belajar Al-Quran, dari menjadi hafiz Quran. Masya Allah banget. Dan menjadi reseller di produk reseller 3 Raksa ini, kita itu menjadi pejuang, Masya Allah kan, menjadi pejuang literasi, menjadi pejuang dakwah. Kenapa? Karena produk yang kita jual ini itu adalah produk untuk belajar mengaji. Jadi insya Allah kita pun akan dapat amal jariahnya, kita akan dapat pahalanya secara terus menerus. Ini rasanya itu. Jadi ketika daftar awal daftar reseller, tentukan dulu niatnya itu apa. Kalau saya pribadi nih, cerita dulu ke saya pribadi ya. Ketika dulu tahun 2015 anak saya yang pertama kakak bina itu berumur 2 tahun, ini saya punya produk Al-Qalam itu, si kakak sudah berumur hampir 3 tahun 2015 ya. 3 tahun berarti kan lahir 2012 ya. Itu saya membutuhkan satu produk yang untuk belajar mengaji. Ketemulah satu produk yaitu Hafiz Doll. Nah, Hafiz Doll ini, Hafiz Doll ini yang saya bawa ini adalah Super Hafiz. Ini sudah produk terbaru ya. Kalau Hafiz Doll itu yang lama. Nah, saya itu dari kebutuhan pribadi, itu adalah saya ingin punya anak yang pinter ngaji. Kenapa sih? Terus ada pertanyaan gini, gitu aja bisa diajari ibunya sendiri, gitu aja bisa ini. Harusnya bisa diajari ibunya sendiri. Nah, inilah setiap kepala, setiap hati, setiap manusia pasti mempunyai cara pandang dan pemikiran yang berbeda-berbeda. Nah, Al-Qalam sendiri, 3 Raksa sendiri ini adalah menyediakan sarana edukasi yang bisa membantu orang tua untuk memudahkan keluarga dalam belajar Al-Quran. Jadi karena saya menyadari nih ketika itu saya menjadi ibu yang belum terlalu pandai dalam menghafal Al-Quran ya. Jadi boleh dong punya cita-cita pengen punya anak jadi hafiz Quran. Nah, siapa sih yang gak pengen? Semua orang pasti ingin kan. Nah, dari situlah cita-cita saya seperti itulah saya ini beli satu produk yaitu Hafiz Doll. Nah, dan dari situ diperdengarkan terus. Kemudian jadi Hafiz Doll itu kan isinya ada murotal Al-Quran, lagu-lagu. Ini diperdengarkan sejak si kakak kecil. Ketika itu dia sudah bisa celoteh mendengarkan cerita-cerita, mama ini tadi begini, mama membaca doa ini tahu. Masya Allah bang, itu dari itu. Nah, dan sarana edukasi yang dari Al-Qalam ini membantu orang tua yang sibuk. Jadi satu lagi ya, jadi jangan jadi orang tua yang sibuk bekerja saja, tetapi juga sibuk dalam membersamai anak. Kalau misalkan saya pribadi menyadari bahwa ilmu saya ini belum banyak, makanya saya membutuhkan satu sarana, satu alat yang buat membantu saya mengajarkan anak. Nah, ini dia salah satunya adalah kalau yang sekarang namanya Super Hafiz. Nah, dari situ 2015 ketika itu kan saya sudah menjadi online shop ya, sudah jualan baju, sebelumnya itu jualan baju. Sepertinya ini bisnis ini kalau kita sekarang kita akan menyebutnya bisnis ya, pembisnis atau pengusaha. Oke dong, boleh, cita-cita boleh tinggi. Apalagi di masa pandemi ini bergeraklah ya. Bergeraklah apapun itu, jadi berusahalah. Nah,
Ketika itu melihat satu peluang, yaitu karena memang sebelumnya saya sudah jualan online shop gitu ya. Saya melihat peluang menjual produk-produk ini sepertinya punya peluang bagus nih. Nah, dari sebuah kebutuhan pribadi, dari sebuah hobi jualan, dan dari sebuah kesenangan itu ya, jadilah sebuah satu peluang. Dan ketika jualan awal produk ini habis dari tahun 2015 ini, alhamdulillahnya itu banyak peminatnya. Nah, setelah banyak peminat, alhamdulillah seiring berjalannya waktu gitu kan, seiring berjalannya waktu jualan dari tahun 2015 dan alhamdulillah sudah berjalan 5 tahun ini ya. Nah, ini aku jadi IPC 3 Raksa, jualan produk-produk edukasi anak, jualan buku, jualan Al-Quran, jualan Semar Hafiz ini alhamdulillah sudah berjalan 5 tahun. Jadi sudah berjalan 5 tahun. Ada pertanyaan nih, awal-awal jualan nih ada pertanyaan, Mbak Lia tuh udah jadi pegawai ngapain sih masih jualan aja? Mbak Lia tuh jadi pegawai ngapain sih itu? Iklan, posting, nawarin, jualan, bawa produk, itu pasti ada yang komen-komen seperti itu tuh pasti ada. Orang berpikir kurang ya gajinya ya, kok masih ngoyo banget buat jualan gitu. Adalah pemikiran semacam itu ada. Ya, penilaian dari orang lain itu seperti itu ada. Kalau saya pribadi nih menyikapi hal itu awal-awal seperti itu, nah kita itu menguatkan hati dulu ya. Satu, selain manajemen waktu yang tadi ya, kita itu memanajemen hati dulu, menguatkan hati dulu, membenarkan niat hati. Kalau niatnya udah bener, kuat dari awal, dengerin nyinyiran-nyinyiran seperti itu, so what gitu loh gitu. So what gitu loh. Jadi gini, saya dulu berprinsip begini, saya ini adalah ASN, pegawai negeri ya. Kalau punya sesuatu mungkin ya mohon maaf nanti jika ini nanti ada yang mendengarkan dan mungkin ada yang tidak sependapat ya. Jadi apa yang saya sampaikan ini sebelumnya saya minta maaf, tapi ini apa yang saya sharingkan ini adalah pengalaman dari saya pribadi, oke? Jadi ketika saya tuh dulu berprinsip, aku mau punya rumah, aku mau punya sesuatu, memperoleh sesuatu, kalau bisa itu nggak usah pakai hutang, apalagi sampai nyekolahin SK. Mohon maaf ya, karena ini memang saya konteksnya adalah seorang ASN. Jadi kalau punya sesuatu itu kalau nggak nyekolahin SK nggak bisa beli rumah, nggak bisa beli sesuatu yang lain gitu ya. Nah, saya dulu berprinsip seperti itu awal-awal. Masih ntar deh nafsu. Nah, ini nafsu seperti ini sangat-sangat saya rem gitu ya. Nah, sering berjalannya waktu setelah nikah gitu. Ini ceritanya jadi begini. Saya dulu ngontrak ya, masih ngontrak rumah itu tahun 2000 berapa, menikah itu 2011 ya. 2011 itu saya masih menjadi kontraktor. Hebat banget kan kontraktor. Jadi tahun 2015 nikah 2011, melahirkan si kakak 2012, kontrak itu masih sampai tahun 2015. 2015 masih ngontrak kan jualan produk itu. Ntar ngumpulin uang dulu. Nah, ini kisahnya itu adalah rumah kontrakan saya itu secara halus akan diambil alih ya. Akan diambil alih, dan mau nggak mau ini saya harus segera mencari tempat baru. Nah, ketika itu segera mencari tempat baru. Ayo Pak, segera beli tanah. Nah, segera udah di mana aja deh kita segera beli rumah, karena masa kontrakan sama si pemilik rumah sudah mau diambil alih, diambil sama pemiliknya ya. Jadi mau nggak mau di tahun 2016 itu kami wirawiri nyari
lokasi tanah yang sesuai budget kami. Nah, 2015 mulai jualan, 2016 itu kami nyari lokasi tanah ya. Saya mulai jualan itu dari tahun 2013, tetapi hasil bisa nambungnya itu di tahun 2000 selama menjadi jualan produk-produk Tiga Raksa ini. Jadi nabung itu saya sendiri kaget, Masya Allah. Yuk cari lokasi. Nah, cari lokasi tanah nih buat bangun nih, dapatlah ini di tempat yang sudah saya tempati. Dan ketika itu lihat rekening tabungan, Masya Allah bisa beli tanahnya itu cash gitu, cash. Nah, oke, dengan luas tanah 108, saya berpikir pada waktu itu luas tanah ini kecil. Kalau misalkan hanya dibangun satu lantai saja, nanti gimana kalau misalkan nanti ada keluarga yang datang, sudah rumahnya kecil, nggak ada tempat. Saya berpikir mungkin bisa ketika itu kami membangun satu lantai aja bisa ya, dengan kondisi seadanya budget gitu ya, mungkin bisa. Yang mungkin belum dilepo atau mungkin lantainya seadanya, itu mungkin bisa ya, sederhana. Tetapi saya dengan suami itu punya pemikiran yang berbeda. Kalau suami kan pemikirannya sebetulnya udah seadanya dulu aja. Kalau saya berpikir sisan lah ini, eman ini kan, sisan le kesel, sisan le mikir gitu, sisan le saya itu sisan. Jadi bikinlah ayo 2 lantai, karena ini memang lokasinya tanah itu kan luasnya 108. Nah, ketika itu buat membangun 2 lantai itu kami kan memerlukan budget yang lebih kan. Nah, saya pinjemlah di salah satu bank gitu. Mulai 2016 itu bulan September saya pinjam di salah satu bank itu senilai 197 juta ya. Kalau untuk itu 197 ya. Mulai dari September. Nah, udahlah untuk pengeluaran untuk membangun rumah ini. Oke. Sudah seiring perjalanan waktu saya ya, insya Allah ya, bertambahnya umur, bertambahnya waktu itu dan bertambahnya ilmu kita, kalau bisa itu selalu mencari ilmu gitu ya. Ngitung ternyata saya tuh terus mikir gini, ngitung gitu ya, ternyata aku istilahnya kalau mau bahasa kasarnya goblok gitu ya. Nah, pinjem bank itu 197 juta selama 20 tahun itu. Selama 20 tahun itu nantinya kan menjadi 400 sekian. Kita nggak tahu apa yang terjadi nanti ya. Kita nggak tahu apa yang terjadi nanti, dan kita nggak tahu umur kita sampai kapan, itu kita nggak tahu. Kalau mikirin 20 tahun ke depan, nyicil ini setiap bulan, dan ini di keluar ini kuasa, ini nanti anak saya udah sampai lulus, ini belum kuliah. Dari sejak itu saya menulis dream board, menulis di kertas yang saya tempel di lemari kamar, saya tempel di situ. Saya menulis di bulan Agustus 2018. Bulan Agustus itu saya dream board-nya itu saya tulis strong way, melunasi hutang sampai tahun 2022. Saya nulisnya seperti itu. Jadi selama 4 tahun ini harus lunas. Ya, jadi kan tadi pinjam 2016 nih ya. Nah, menulis strong way itu di tahun 2018. Di tahun 8. Hai Mbak Lina. Malu nih, aku mau cerita kisah aku sedikit ya. Jadi ketika itu nulis di kertas itu harus lunas 4 tahun di 2022. Nah, dari sejak itu lebih, kalau kita punya sesuatu dream gitu ya,
fokus. Nah, ini fokus, kuncinya itu adalah fokus dan konsisten. Dari saat itu benar-benar mengamalkan, fokus, konsisten ini, dan qadarullah dari jualan produk-produk Tiga Raksa, Smart Hafiz Doll, buku anak, panci yang sekarang menulis Dreamboat 2018, nggak nyampe di 2022, alhamdulillah sudah lunas di tahun 2020 ini. Jadi selama 2 tahun, dari 4 tahun goal setting saya, alhamdulillah tercapai 2 tahun. Yang sebelumnya harusnya 20 tahun, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Jadi itu salah satu strong way saya. Kenapa sih? Kalau kata orang yang lihat, ngoyo banget jualan, udah jadi pegawai, kenapa sih jualan ini itu kenapa sih kamu ngoyo banget? Ya, karena kita punya cita-cita yang lebih luas. Kalau bisa beli cash, kenapa sih harus pinjem? Apalagi itu sesuatu yang maaf riba gitu ya, yang pikirannya nanti kalau mikir ke situ, aduh semakin puyeng. Dah, alhamdulillah tahun 2020 ini September kemarin, alhamdulillah kami sudah bebas riba. Alhamdulillah hutangnya sudah lunas semuanya dan sah. Alhamdulillah rumah ini sudah sah. Ya, jadi judulnya ini adalah Rumah Tiga Raksa karena perjuangan dari menjual produk-produk Tiga Raksa. Selain itu, kalau melihat dari sisi dunia, dari sisi materi ini, alhamdulillah sudah bisa memiliki kendaraan, sudah bisa memiliki papan yang ya seperti ini. Kalau banyak yang nanya nih, teman-teman kemarin itu banyak yang nanya, Lia kamu tuh bangun rumah itu habis berapa gitu kan? Ada teman yang nanya buat pengalaman mereka waktu bangun. Saya nggak tahu, ini membangun rumah ini benar-benar sangat berjuang sekali. Kenapa? Mulai dari nyari pasirnya aja tuh ya. Kalau teman-teman ada yang mengikuti kisah aku ya, nyari pasirnya, kami tuh nyari pasir di kali sendiri. Bahkan untuk makan tukangnya itu saya masak sendiri loh. Saya pagi-pagi itu udah nyiapin sarapan, masak buat makan sore tukang. Sebelum kerja udah bangun pagi saya masak buat nyiapin tukang. Terus jarak dari kontrakan ke rumah ini lumayan lah. Jadi kadang diantar, kadang tukang yang ngambil. Jadi seperti itu perjuangannya. Terus apalagi ya itu? Nah, beli bahan bangunan itu. Alhamdulillah ada mobil mobil pickup gitu. Jadi belinya itu juga pakai kendaraan sendiri. Nah, ambil pasir di kali itu ambil sendiri. Harganya itu udah beda. Jadi perjuangannya itu dulu, aduh luar biasa banget itu dulu waktu kami membangun rumah ini ya. Alhamdulillah ini sudah lunas, Masya Allah banget. Terima kasih juga buat customer yang telah memberikan kepercayaannya kepada kami, yang membeli produk-produk melalui kami. Terima kasih untuk reseller kami juga. Nah, dari wasilah rezeki dari Tiga Raksa ini, alhamdulillah kami bisa melunasi hutang riba ini. Jadi sekarang saya sudah istilahnya bisa melalui tahapan ini. Jadi saya mohon izin untuk bisa mempersamai teman-teman, untuk bisa mengajak teman-teman untuk bisa sukses lah juga, untuk bisa melalui mungkin yang sekarang lagi punya hutang. Ayo berjuang bersama yuk di Tiga Raksa ini, jualan produk ini yuk, biar kita bisa melalui ujian ini. Ya, utang itu ujian. Ujian. Nah, itu secara materi ya. Nah, kalau secara spiritual, seiring berjalannya waktu dari tahun ke tahun, jadi bergabung di Tiga Raksa ini, bergabung di tim CSC ini,
dan membersamai teman-teman reseller, membersamai customer-customer. Kita itu mengolah, nggak cuman pikirannya itu nggak cuman mengolah rekening aja. Saya pribadi di sini sangat mengolah hati ya, sangat mengolah benar-benar sangat banyak belajar ya, benar-benar sangat banyak belajar dari reseller A, B, C itu macam-macam ini karakternya, begitu pula customer. Jadi mengolah hati dengan sabar, dengan ikhlas. Wah, ini masih proses ini. Jadi Masya Allah banget perjuangannya ini. Dan berjuang ini pemikirannya, aku ingin bantu mereka gitu loh. Ketika saya bisa seperti ini, ketika bisa seperti ini, ayo dong. Rasanya itu gregetan banget kalau misalkan ada inilah harus sabar menebar kebaikan seperti yang kemarin saya sampaikan. Ada satu buku Muhammad Ismail, sabar menebar kebaikan, ini benar-benar menjadi kekuatan saya. Begitu sabar ya. Ayo, kalau nggak mau diajak ya udah, nggak usah dipaksa lah, ngajak yang mau bergerak. Itu karena kita sendiri punya goal setting sendiri, punya dream sendiri, punya cita-cita sendiri. Yang bergerak ya udah kita sendiri. Nah, kita jangan hanya bergerak kalau mau istilahnya didorong aja, tapi dorongan itu harusnya berasal dari diri kita. Nah, itu secara materi. Kalau secara benefit, keuntungan yang lain, Alhamdulillah secara spiritual sudah berangkat umroh 2 kali. Tahun 2016 dapat reward umroh ini. Kemarin 2020 Januari itu kami alhamdulillah sudah berangkat umroh sekeluarga, dan itu menjadi goal setting kami ya. Oke teman-teman, mungkin kenapa ini stikernya pada mewek. Cerita aku mau mewek kan kah? Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyain ini, yang nyimak ini juga reseller aku nih. Jadi buat teman-teman yang lagi sendu, misalkan udah posting, Mbak aku tuh udah posting ya, ini niat awal nih. Jadi niat awalnya tuh gini, niat awal jadi gabung reseller. Kalau ini jangan sampai kita salah niat ya. Itu kan ada kalau daftar reseller itu kan ada pertanyaan, misalkan ngisi G-form. Apa alasan kamu daftar menjadi reseller? Aku ingin nambah kesibukan, aku ingin coba-coba nambah kesibukan aja. Ya udah, itu kalau alasannya seperti itu, ya Allah cuma ngasih kesibukan yang nggak ada manfaatnya. Ya sibuk wirawiri sana sini tapi nggak ada manfaatnya gitu. Tapi setting dulu niat yang benar. Kalau kelas public speaking kemarin itu nggak boleh begini. Jadi nggak boleh menekan gini kayak orang nyaca. Mohon maaf ya, tadi latah. Kemarin habis ikutan kelas public speaking. Jadi di setting dulu niatnya yang baik gitu ya. Niat pertama itu harus kuat. Aku pengen, contohnya kalau saya ini kan menjadi EPC ya. EPC itu adalah Educational Product Consultant. Nah, ini adalah EPC resmi gitu ya. Niatnya itu apa? Kalau tadi kan awal-awal saya cerita ini dari sebuah kebutuhan, dari sebuah hobi yang ternyata menjadi wasilah rezeki. Nah, itu tadi yang ternyata menjadi wasilah rezeki. Selain itu sebenarnya ada kisah lagi. Kalau mau diceritakan semuanya itu sebenarnya semalaman aja itu nggak cukup. Ya sebenarnya nggak semalaman aja nggak cukup. Jadi kenapa sih saya jualan? Sudah jadi pegawai kok kenapa jualan gitu ya? Kembali lagi ke ini. Jadi kenapa saya jualan itu salah satu pesan almarhum ibu saya. Jadi salah satu pesan almarhum ibu saya ketika saya awal menikah itu, Dok, kamu itu
pegawai, tetapi kalau bisa nyambi yo jualan, nyambi dagang, nyambi jualan. Kenapa? Ya, karena kedua orang tua saya ini juga seorang pegawai, kedua orang tua saya ini adalah guru. Nah, saya sejak kecil juga mengetahui sejak kecil ikut ibu jualan di pasar, ikut ibu beli beras, beli minyak, nganter-nganter gas, nganter-nganter minyak tanah pakai drim, yang kanan kiri dicangking pakai kendaraan pakai motor. Itu sejak kecil itu saya ngalamin itu. Dan sejak SD itu saya udah bantu almarhum ibu saya itu bikin kalau zaman dulu waktu SD itu adalah makanan tambahan sekolah, PMT ya, makanan tambahan sekolah. Itu ibu saya yang bikin. Saya malam-malam itu bantuin ibu bungkusin arem-arem, paginya bangun pagi masak kacang hijau, masak apapun. Itu ibu saya melakukan itu buat nambah kalau cerita ini rasanya mau melo. Kalau ceritanya rasanya mau melo. Jadi waktu sejak kecil itu saya sudah melihat perjuangan ibu saya waktu itu, bapak ibu saya ya. Sejak kecil itu saya bantuin ibu bikin PMT seperti itu. Masak, bikin kacang hijau. Kemudian sambil berangkat sekolah itu bawa kayak gitu. Maaf ya, jadi melo deh. Kalau cerita ini malah jadinya melo. Ingat masa kecil. Maaf ya. Oke, lanjut. Dan waktu SD itu saya ingat banget, bawa uang sakuku itu 50 rupiah. 50 rupiah itu aja masih dibagi dua sama kakak. Saya. Jadi 25 itu dapatnya dulu cuman gorengan pisang goreng satu. Jadi jajannya tuh cuman itu, kadang nggak jajan. Itu sejak SD itu. Nyari cengkeh, nyari pelepah pisang di kebun. Aduh, pokoknya masa kecil yang sangat membahagiakan, yang sangat dirindukan. Yaitu sudah berjuang sejak kecil. Nah, itu tadi ya basicnya. Kenapa sih kok saya itu suka jualan ya? Karena kedua orang tua saya dulu guru, dan juga mereka itu adalah seorang pedagang. Macam-macam, ada dagang kelontong, macam-macam. Di rumah ada minyak, ada gas, nganterin gitu, macam-macam. Sampai SMA pun, sampai kelas 3 itu saya juga inget banget bawa drum kanan kiri, nganterin minyak tanah ke tempat langganan produk kerupuk yang bikin kerupuk itu, produksi kerupuk, nganterin ke situ. Saya nganterin. Nah, oke, itu tadi kenapa jualan. Nah, salah satunya adalah alasannya itu, ini adalah salah satu pesan almarhum ibu saya. Dan selain itu, suka banget sama quote ini, berniagalah, karena berdagang itu salah satu pintu rezeki ya, 9 dari pintu rezeki. Jadi inilah yang selalu membuat kami itu selalu sabar dan kuat, tetap jualan terus. Maksudnya kan ada tuh yang misalkan kalau udah jualan A, B, ngikut jualan A, B, atau kalau udah jualan nggak laku gitu terus stop. Nah, jadi pedagang, jadi bisnis apapun itu memang harus kuat mental ya, dan ini saya pribadi mental seperti ini itu nggak didapat dari sekolah, nggak didapat dari bahkan kantor pun menjadi yang lebih strong itu tentang personality-nya itu malah saya trainingnya itu dari luar gitu. Jadi
dari jadi pembisnis, dari jadi pedagang ini itu kita nyari ilmu gitu, nyari training, apapun training itu selalu mencari ilmu. Dan selalu kalau bisa ya ini tadi sering berjalannya waktu itu mencari ilmu, yaitu seperti untuk meningkatkan. Jadi bertumbuh itu seorang pembisnis itu, seorang pengusaha itu, seorang pedagang itu bertumbuh itu tidak hanya mikirin tentang banyak omset, banyaknya rekening yang bisa aku dapat, tapi bertumbuh itu kalau bisa kita semakin meluas lagi manfaatnya, bertumbuh secara personality, bertumbuh secara spiritual, dan bertumbuh secara pengetahuan. Oke, misalkan aku ini hanya diploma, belum sampai sarjana gitu. Dulu ini ngomong-ngomong soal sarjana nih, saya itu lulus D3, sempat kuliah lagi S1, tetapi qadarullah hanya dapat 1 semester aja. Kok bisa sih dapat 1 semester? Iya, hanya dapat 1 semester aja. Itu ada penerimaan CPNS, dan alhamdulillah di tanggal 22 Desember 2009 adalah hari ibu, dan itu adalah kado terbaik untuk ibu. Alhamdulillah keterima pada waktu itu. Jadi kuliahnya mandek tidak diteruskan lagi. Ya sudah nikah, mau kuliah lagi, ada anak ya. Tapi lebih mementingkan anak. Lebih mementingkan anak dan keluarga. Kalau dipikir-pikir, siapa sih yang nggak pengen kuliah lagi sampai S1, sampai S2, bahkan sampai S3? Siapa sih yang nggak pengen kuliah lagi? Pengenlah, apalagi di sebuah instansi gitu ya, apalagi sebagai ASN gitu. Kalau pendidikan lebih tinggi, nanti bisa nambah meningkatkan golongan, meningkatkan tunjangan gitu. Ya siapa sih yang nggak mau? Tapi di sini saya mikir kemarin anak-anak dan suami itu nggak ridho kalau misalkan saya kuliah. Ya sudah, saya pegang ridho mereka. Ya sudah, saya tidak melanjutkan kuliah, saya membersamai mereka, tapi saya mencari kesibukan yang lain dengan jualan ini. Mereka ridho karena apa? Jualan ini tuh bisa disambi di rumah, bisa di mana saja, apalagi online gitu ya. Sambil nunggu ngapain, di mana lagi belanja, nunggu kasir, sambil posting, sudah dapat penghasilan. Siapa sih yang nggak mau posting dapat penghasilan gitu kan? Jadi nggak terlalu ribet kalau jualan online tuh. Yang penting ada niatnya aja itu ya. Benefit menjadi reseller 3 raksa. Jadi kalau menjadi reseller 3 raksa itu ya komisi, alhamdulillah komisi. Kalau mau ngomongin soal materi dulu ya, dapat komisi, dapat reward, gak usah packing, gak usah nyetok. Nanti kalau dapat jadi reseller ya, markom sudah disediakan, sudah ada, tinggal copas, tinggal langsung posting, ada trainingnya gratis. Nah, so kenapa masih nunggu entar gitu? Jangan tarso aja. Tapi yuk kita bergerak. Kalau mau mencapai dream kita, kalau kita mau mewujudkan mimpi kita, mimpi teman itu apa? Misalkan aku mau umroh, aku mau daftar haji, aku mau beli rumah cash, aku mau beli mobil cash, aku mau keliling dunia. Nah, itu semua pakai uang nggak? Pakai ya. Nah, kalau pakai uang, ya ayo bekerja dan bergeraklah. Salah satunya adalah menjadi reseller 3 raksa. Yaitu tadi salah banyak keuntungannya ya yang sudah disebutin tadi. Apalagi kalau di tim CSC ini, kalem-kalem. yang ceriwis mungkin Mambin aja, tapi ada yang lebih ceriwis lagi daripada saya ternyata. Oke, teman-teman, ini saya kayak ngomong sendiri gitu.
Ada yang mau bertanya nggak ya dari celoteh Mambin, mamanya Bina and Rara? Ya, sekarang Mambinra ya. Jadi nggak cuma Mambin aja, tapi Mambinra, mamanya Bina and Rara. Kira-kira ada yang mau ditanyain enggak ya? Oke, ini yang masih menyimak ada siapa aja ya? Oke guys, thank you yang sudah menyimak ya. Ada Mbak Yuyun, Bu Yuyun, Mbak Yani, Mbak Lydia, Mbak Tuti, Mbak Novita, Mbak Akifah Naila, Mbak Fajrin, Mbak Fenty, Mbak Fitri. Oh, ada Bu Nina juga. Ada Mbak Yanti. Yes, ada yang mau ditanyain guys? Mama sudah jam berapa nih? 9.49. Habis ini mau ngapain? Nyuci piring? Alhamdulillah sudah beres piringnya. Habis ini kalau nggak ngantuk, insya Allah doakan ada kesehatan, selalu sehat. Mau rekap komisi, nah ini komisi nih. Komisi dari reseller 3 Raksa itu kalau dikumpulin terus dan satu lagi, kalau kita bisa menahan nafsu apa? Nafsu nggak belanja diskonan. Kalau diskonan buku boleh, kenapa? Ya, bukan berarti saya ini jualan buku ya. Nah, kenapa kita itu beli buku, beli produk Smart Harvest? Itu bukan sebuah pengeluaran, tapi itu adalah sebuah investasi. Investasi apa? Investasi untuk mendidik anak. Ya, karena saya juga masih punya anak-anak balita, jadi itu adalah sebuah investasi. Investasi memberikan ilmu yang insya Allah manfaat dunia akhirat itu akan kita dapat. Dan kalau kita sebagai reseller atau penjual, itu juga sebuah investasi sebagai barang modal. Nah, barang modal buat ngejelasin ke customer. Aku misalkan punya satu produk ini yang sedang saya bawa, ini adalah Super Hafiz. Ada yang nanya, itu fitur-fiturnya Super Hafiz apa aja? Manfaatnya Super Hafiz apa aja? Oh, ini. Nah, kalau kita punya produknya kan ini sebagai modal, bisa untuk menjelaskan ke customer, bisa untuk menjelaskan benefitnya, dan bisa untuk selfie. Bisa untuk selfie. Ya, nah, selfie ini karena foto itu juga salah satu modal kita dalam digital marketing ini, untuk markomnya, bikin markom ya, foto gitu ya. Ini begini nanti sudah jadi markom. Nah, oke, teman-teman. Dan apalagi ya, kalau keuntungan di 3 Raksa itu khususnya di tim saya, di tim kita gitu ya, di tim kami ini, saya pribadi ini kalau sekarang emang dulu enggak. Ya, kalau saya pribadi closing itu nggak penting. Loh, kok bisa sih closing nggak penting? Kalau ngejarnya hanya closing, ntar malah nggak closing. Nah, kalau kita ngejarnya, aku mau ini closing terus tiap hari. Kalau ngejarnya hanya closing gitu, kita fokusnya ke closing gitu. Jadi dibawa santai aja. Istilahnya santai itu benar ikhtiar ya, tapi hatinya itu harus tenang dulu. Nah, hatinya itu harus tenang. Jadi posting itu nggak kemprungsung, namanya istilahnya itu ngejar ini banget itu enggak. Jadi ini adalah sebuah ibadah gitu aja. Kita itu jualan, memberikan manfaat kepada orang lain, memberikan kebaikan orang lain, dan beribadah. Nah, tujuannya itu dulu. Nah, kalau kita itu sudah meningkatkan spiritual kita di situ, insya Allah nanti dunia akan kita pegang. Amin. Jos, ya, saya doakan semoga yang masih menyimak setia bersama Mambin ini, doa yang terbaik untuk teman-teman semua, bisa haji, bisa umroh, bisa beli rumah cash, bisa beli kendaraan cash, terus bisa mensekolahkan anak-anak kita di tempat yang terbaik. Wah, keren banget ini. Doanya Mambin juga ini sebenarnya, menyekolahkan anak-anak di tempat yang terbaik. Ya,
Ini nggak ada yang tanya. Ini seakan saya ngomong sendiri. Apa emang lagi ngomong sendiri ya? Guys, bangun, Mak, bangun. Jam 10 kurang 7 menit nih. Yang masih menyimak ini, kalau dilihat dari foto profilnya ada Mbak Indah, Lydia, sama Mbak Fenty ya. Waduh, ini mah admin aku. Ini mah admin. Jadi wajib nyimak ya. Share ya. Oke. Linknya di share, yes. Oke. Linknya di share biar Mambi makin terkenal, makin dipanggil sana sini buat ceramah gitu. Nanti kalau terkenal malah terlalu sibuk. Begini aja udah sibuk mah, apalagi kalau terkenal ntar ya, Mak ya. Apa ini? Oke, teman-teman semuanya. Apa ini? Oke. Thank you banget yang sudah menyimak. Lagi nyimak kok, Mbak. Oke, Mbak Ella Hayati. Terima kasih banyak. Ternyata lagi nyimak ya. Menginspirasi perjalanan masa kecil. Iya, itu nyari kayu bakar juga waktu kecil. Pas nyari kayu bakar tuh saya masih inget bawa arit ya, bentuknya kan lengkung gini. Itu saya bawanya itu dalam keadaan terbalik. Dan dalam keadaan terbalik itu di kaki gitu, gini, nggak bisa dibayangkan ya. Jadi bawa arit yang buat ngarit itu lengkung gini. Nah, saya bawanya tuh kan begini nih. Nah, begini, kena kaki saya. Itu saya ingat di kelas 3 SD tuh, kena kaki saya. Wah, itu kakinya, telapaknya langsung berdarah-darah itu waktu itu. Itu masih masa kecil yang sangat menyenangkan. Kemarin mudik sempat kami nostalgia tempat-tempat masa kecil saya. Wah, dengan kakung, dengan bapak saya. Ya, dengan adik kakak, dengan anak-anak semuanya. Nostalgia di sana, di tempat kecil. Jauh banget. Kalau waktu kecil itu ngalamin belum ada listrik juga ngalamin. Ya, itu tadi. Jadi ini. Nah, inspirasi pengalaman didikan orang tua, pengalaman kecil itu ternyata membekas dan dibawa ketika kita sudah menjadi seorang ibu. Jadi waktu itu ternyata benar juga gitu ya. Oke, saya sekarang menjadi ibu nih yang masih panjang perjalanannya, yang masih panjang perjuangannya untuk membesarkan anak-anak dan untuk menjadi ibu yang solehah, untuk menjadi ibu yang baik bagi anak-anak dan bagi suami. Mohon doanya ya teman-teman, mohon doanya ya agar selalu dijadikan ibu yang solehah, dan doa yang terbaik buat teman-teman juga di sini. Oke, ada yang nanya nggak ya, Mbak? Pernah ini ada yang nanya nggak? Pernah nggak bosen gitu jualan gitu? Pernah nggak misalkan jenuh gitu? Ada yang nanya nggak? Kalau nggak ada yang nanya, aku mau cerita nih. Nah, karena ada kan cerita. Pernah rasa jenuh, rasa bosan, rasa capek itu pasti dialami. Pasti dialami gitu ya. Tapi ketika tadi itu saat kita ingat strong why lagi, ingat mimpi kita itu apa, ingat dream kita itu apa. Kalau ingat dream terus, ya itu tadi, apapun rintangannya harus selalu maju. Nah, kayak pejuang 45 aja ini nanti. Ya itu tadi, ingat goal settingnya, ingat dreamnya, ingat anak-anak, ingat ada keluarga yang menunggu kita. Ingat keluarga kita itu. Jadi apalagi gini, ibu ya, mama itu jualan buat nyari uang. Mama itu jualan biar bisa beli susu. Gak usah dibilangin kayak gitu, Mak. Anak udah tahu
kita tuh kerja buat beliin susu mereka, nggak usah dibilang. Mama itu jualan buat beli baju kakak, nggak usah kasih tahu, nggak usah itu kayak gitu, nggak usah disampaikan. Mama itu jualan, capek mama jualan, capek mama kerja gitu. Nah misalkan kayak gitu tuh nggak usah lah disampaikan ke anak-anak, kita capek, mama capek habis kerja. Kata capek ini juga didapat dari ilmu parenting ya. Kata capek itu nggak usah disebutkan di depan anak-anak, itu nggak usah disebutkan. Nah udah, kita itu kerja buat mereka ya sudah. Lillahi ta'ala, bismillah, dengan ibadah aku berjuang, bismillah, lillahi ta'ala, aku berjuang buang untuk keluargaku gitu. Kalau boleh tahu asal-asalnya dari mana sih, usianya berapa? Saya kelahiran 87 Bunda Ella, saya kelahiran 87, 14 April ya. Alamatnya ditempel ke disono, ntar kadonya ditunggu ya. Ya, asli. Kalau abis ini cek profil saya. Asli dari Boja Kendal, Kecamatan Boja Kendal, dusunnya Simbang. Rumah saya ada di selatan puskesmas. Nah, puskesmas Boja, nanti dari pasar Boja masih ke sana, itu ada puskesmas, belok ke selatan itu. Rumahnya rumah kedua masa kecil saya, karena saya pernah mengalami berpindah dari rumah lama yang di Dusun Cacaban, Kecamatan Singorojo ke Boja. Kenapa kok pindah? Ini ada cerita lagi yang lebih masya Allah lagi. Nah, karena ini nanyain masa kecil, tadi ya udah dijawab ya. Kalau 87 berarti sekarang usianya berapa? 33 ya. Sudah tua Bunda, saya sudah tua ya. Usianya 33. Nggak kerasa ternyata sudah 33, dan nggak kerasa juga anaknya sudah gede. Udah yang pertama kelas 1, yang pertama kelas 3 SD umur 8 tahun, yang kedua umur 2,5 tahun. Alhamdulillah. Ya, soalnya tadi dari Kendal Boja ya. Oke, tadi sampai mana ya saya cerita? Sampai mana ya tadi saya cerita, kok lupa. Saya ceritanya oke. Ada yang masih ingat tadi saya cerita sampai mana? Oh, ini ya ditanyain apa pas lagi boring gitu ya. Justru kalau saya pribadi ya, karena dari awal ini tuh saya mengerjakan ini adalah kesenangan saya, passion saya, hobi saya. Kalau udah hobi, udah senang, apapun itu kan dilakuin kan. Saya tuh ngeliat, misalkan nih, kalau dilihat nih, di samping saya ini adalah ada rak yang isinya apa stok atau produk-produk yang ada. Ngeliatin ini aja gitu, itu salah satu hiburan saya. Salah satu hiburan. Jadi ngeliatin rekapan, ngeliatin itu bukan tambah pusing, tapi malah ini adalah salah satu hiburan saya, refreshing dari pekerjaan kantor. Nah, ini tadi juga saya habis kerja, besok Minggu. Hari Minggu itu tadi saya sudah izin sama kakak, besok mama kerja ya. Karena memang lagi banyak kerjaan untuk survei ke lapangan. Hari Minggu pun insya Allah besok masih harus berjuang di lapangan. Sikat Jin. Oke, ada yang mau ditanyain lagi guys? Oke, nggak ada. Saya belum banyak cerita, malah ini sama di reseller saya belum banyak yang tahu tentang kisah masa kecil saya. Belum banyak yang tahu. Taunya sih mereka Mambin itu orang yang strong ya, orang yang galak gitu ya. Enggak, aslinya nih cewiwikan, saya cewiwikan, cewiwikan, suka humor, ceriwis, tapi kalau lagi tegang ya tegang. Oke, ini sambil ngecek di WA di laptop, ternyata nggak connect. Nggak connect ya.
Oke, thank you yang sudah nyimak. Sudah jam 10:03. Selamat melanjutkan aktivitasnya malam ini. Yang masih mau nyuci piring, sok silahkan. Ya, bisa dipahami kok kalau emak-emak itu kerjanya, kalau anak-anak udah tidur bisa dipahami. Saya pun begitu. Oke, terima kasih banyak. Jangan bosan untuk melihat aku. Jangan bosan untuk melihat live-nya Kakak Bina. Nah, kalau melihat Kakak Bina yang serius seperti itu, inilah cerminnya. Inilah cerminnya. Inilah pohonnya. Jadi buah itu nggak akan jatuh jauh-jauh di pohonnya itu. Ya, inilah pohonnya. Alhamdulillah ya. Jadi salah satu cara saya untuk menyalurkan hobinya kakak yang ngeciwis itu adalah mengizinkan dia untuk ngeciwis di depan kamera. Mambin itu orangnya gak ada capeknya. Saya belum tentu bisa kayak Mambin. Oke, Mambin itu orangnya gak ada capeknya ya. Iya, gak ada capeknya. Iya bener. Bangun pagi, udah pagi itu udah ini ya. Kalau mau time management ya, ini sering juga ditanyain sama teman-teman reseller, sama teman-teman IPC, bagaimana sih cara memanajemen waktu menjadi ibu bekerja, menjadi ibu rumah tangga, dan menjadi ibu yang berbisnis. Nah, time management itu sebenarnya tadi di awal sudah aku bilang ya, gak cuma time management aja, tetapi juga manajemen hati. Nah, pagi sudah bangun pagi, udah masuk dapur. Sebelum masuk dapur, kita gelar sajadah dulu tuh. Gelar sajadah dulu kan sholat subuh. Setelah sholat subuh, jangan lupa buat ngaji. Kalau subuh itu ngajinya Al-Waqiah. Habis itu baru masuk ke dapur masak. Kalau waktunya hari kerja, pagi itu ya nggak punya pembantu ya, istilahnya nggak punya asisten rumah tangga ya, bener-bener kayak robot gitu. Jadi harus kerjasama dengan kakak, kerjasama dengan suami, kerjasama dengan adik. Jadi anak-anak itu kalau bangun itu memang tidak subuh dan tidak siang gitu ya, jam 6 lah itu bangun. Ini masih jadi PR saya juga, PR saya untuk mendidik si kakak agar bisa bangun pagi. Kenapa sih kok bangun pagi si kakak, apalagi kakak gitu ya? Karena kan memang dia sudah udah kewajiban untuk sholat. Nah, jadi sholat subuhnya itu yang sering siang gitu. Kalau si kakak ini masih sangat PR besar untuk saya sendiri. Pagi-pagi masak, nyapu, ngepel. Nah, kalau si adik udah bangun tuh, kakak udah bangun, si kakak yang jagain adik, kakak tolong jagain adik. Jadi sambil ngapain mereka, kakak bangun mandi sama adik. Jadi mereka berdua mandi sambil mainin air. Sudah, kadang saya biarkan seperti itu agar saya itu bisa nyelesain nyapu, nyelesain ngepel, nyelesain masak seperti itu. Nah, kalau pas suami lagi kerja. Nah, kalau pas suami lagi di rumah, bisa alhamdulillah si Pak Bayu ini papa yang siaga juga ya, bantuin nyapu, ngepel, nyuci, itu sudah biasa buat dia. Kita itu kerjasama keluarga, jadikan keluarga itu adalah sebuah tim gitu. Jadi ingat kan, kerjaan rumah ada setrikaan di atas yang masih numpuk. Oh my god. Jadi kapan dong saya nyetrikanya nih kalau sharing begini? Ya, nyetrika. Masih ada nyetrika, karena kalau underdeal itu saya setrika sendiri, saya cuci sendiri. Tapi kalau gede-gede ini, yang besar-besar itu saya laundry. Kalau masak ini, saya masak tiap pagi, masak Cin. Gak boleh ketinggalan sarapan buat anak-anak tuh, gak boleh ketinggalan. Jadi prinsipnya adalah prinsip ibu bekerja, ibu beranak, dan ibu tanpa ART seperti saya ini. Kalau saya pribadi, kalau kan ada tuh, biarinlah rumah berantakan, yang penting anak-anak beres. Sebenarnya bukan. Jadi seimbang, selaras Cin. Jadi selarasnya tuh begini. Jadi bukan berarti perfeksionis ya. Kalau kita mau meneladani Khadijah kan keren banget, Masya Allah banget kan itu. Nah,
Eh, Kalau saya sendiri ada, soalnya ada, saya pernah baca rumah berantakan, nggak sempet bla bla dan lain sebagainya, tapi yang lain oke. Nah, kalau saya itu prinsipnya harus seimbang. Jadi rumah rapi, rumah beres, dapur beres, keluar rumah itu rumah sudah rapi, udah bersih, anak-anak sudah wangi, sudah kenyang. Aduh. Nah, kan kalau apa namanya, berangkat kerja kan jadinya tenang, rumah sudah rapi, nggak usah mikirin aduh tadi belum aku jemur, aduh tadi kompornya belum aku matiin, anak-anak sudah kenyang, sudah wangi artinya sudah mandi gitu. Hai Mbak Nawang Widayati. Nah seperti itu. Terus kalau malam nggak ada capeknya ya pulang kerja itu masih ini ya Mbak. Kalau lagi sempet masih nyapu. Kenapa? Saya pribadi adalah orang yang risih kalau ngelihat sesuatu yang kotor atau berantakan. Jadi meskipun begitu, saya tidak melarang anak-anak untuk bermain ya. Kalau pas dilihatnya rumahnya rapi banget, itu berarti ibu yang galak ya. Pemikiran yang seperti itu mah keliru gitu ya. Kalau saya bilang itu keliru. Jadi ada waktunya rumah itu berantakan, ada waktunya rumah itu rapi. Jadi rumah yang berantakan dengan mainan acak-adul di mana-mana itu tandanya anak-anak itu sedang menikmati, sedang sehat, senang kan? Nah, tapi harus diajarkan rasa tanggung jawab juga. Ayo, beres-beres. Ini udah diberantakin, harus diberesin. Apalagi kalau tipe Dek Rara itu sekarang itu kalau main dia tuh di shock kayak gitu. Apalagi permainan Dek Rara itu kan kecil-kecil itu, kayak apa namanya, manik-manik kecil-kecil. Waduh, itu kalau ngeberesin itu mah aduh kecil-kecil itu, aduh kamu harus sabar itulah. Ya udahlah, ya gimana lagi, seperti itulah kenikmatan menjadi ibu gitu kan, dinikmati aja. Terus nyuci kadang sore kadang malam, itu sebisanya. Nyetrika juga kadang malam, jadi diatur waktunya aja. Dan ini kalau secara physically itu harus mengonsumsi. Nah, dengan padatnya kerjaan, stamina ini harus terjaga. Stamina secara spiritual dan secara physically harus terjaga. Ngelihat kayak gini tuh secara spiritual itu harus tetap tarik nafas panjang, sabar, ikhlas. Kalau nggak sabar, nggak ikhlas, semua bubar, bener. Kalau nggak sabar, ikhlas, nanti bubar. Jadi kuncinya itu tadi, sabar, ikhlas. Jadikan aku ibu yang sabar, jadikan aku ibu yang bijaksana, jadikan aku yang ikhlas. Kalau bangun tidur, mau tidur, diselipkan doa seperti itu kalau saya. Terus minum vitamin. Nah, minum vitamin. Kalau saya itu ada vitamin suplemen khusus buat menjaga stamina keluarga, buat anak-anak, buat saya pribadi dan buat suami itu ada suplemen vitamin yang dikonsumsi gitu ya. Jadi memang vitamin itu sangat penting ya buat menjaga kondisi kesehatan. Apalagi di masa-masa begini, bukan di masa begini aja pun setiap hari harus konsumsi vitamin. Vitaminnya apa Mbak? Ditanyain nggak? Ada. Ntar kalau jawab dikirain ini iklan. Adalah suplemen. Ntar boleh japri ya, suplemen aku apa biar selalu fit and strong. Pernah nggak ngomel-ngomel? Oh pernah. Pernah nggak ngomel-ngomel ke anak? Ngomel ke anak, marah ke anak. Saya bukan Khatijah ya, jadi masih belajar untuk menjadi ibu solehah. Itu kalau ditanyain pernah nggak marah-marah sama anak? Pernah. Saya pernah teriak, saya pernah marah, dan saya kalau marah itu kadang di luar kontrol. Kadang di luar kontrol itu saya kadang membanting sesuatu. Ini yang menjadi sangat PR besar bagi saya. Pernah saya memecahkan kaca, pernah. Saking Masya Allahnya pada waktu itu banget. Pernah membanting kaca saya. Nah,
Tapi dan setelah itu, aduh, kalau ngerti ilmu, sebenarnya kita udah belajar ilmu gitu ya, udah ngerti ilmunya, kenapa masih marah? Udah ngerti ilmunya, udah ngerti hadisnya, kenapa masih marah? Lagi ada setan yang lagi di sini nih, ada di atas kepala nih, kamu marah, kamu marah. Ini setannya lebih menang daripada malaikat yang ngajak nggak marah. Jadi membuang mengontrol emosi gitu, mengontrol emosi nafsu. Ini marah ini kan nafsu ya, marah ini nafsu setan gitu ya. Ini perjuangannya guys, kalau ingat. Jadi nggak munafik lah, pernah lah saya marah sama anak, marah sama suami pun pernah, nggak munafik gitu. Menyadari diri saya ini bukan ibu yang sempurna, pernah. Bahkan ini tadi barusan saja, bukan marah tapi saya menghukum kakak. Barusan saja, ini tadi kenapa sih kok kakak mama? Oke. Tadi jadi gini ceritanya. Tadi si kakak, mama tanya, kakak begini, dia tuh mengekspresikan sesuatu gitu loh. Jadi mengekspresikan sesuatu, ekspresinya seperti itu, dan itu ditiru sama adiknya. Nah kan kakak kalau kayak gitu nanti diikutin adiknya, makanya kakak itu yang ini santun. Ditanya ini mama kok kayak gitu, oke kakak mama hukum tidak boleh tidur di kamar mama. Nah sekarang kondisi fakta sekarang dia tidur di sofa. Kenapa? Karena sedang mama hukum. Sedang mama hukum, kenapa itu tadi mengekspresikan sesuatu yang itu tadi, loh kok seperti itu, padahal mama kan nanyanya baik-baik, kenapa kakak jawabnya seperti itu. Nah sedang mama hukum itu nanti tidur di sofa. Tidur di sofa, nggak tidur di kamar. Kakak oke, mama kasih time out, jangan tidur di kamar mama. Kakak itu belum berani tidur di kamarnya sendiri. Nah dia tuh jadi masih tidur bersama saya dan adik di kamar bawah, belum berani tidur di kamar atas dia. Terus yang bikin saya marah itu kalau dia bermain gadget, bermain handphone itu sudah lebih dari waktu yang saya kasih. Ketenal, istilahnya ketenal. Oke, boleh kak, boleh nonton mainan HP boleh. Dia kan apalagi masa BDR gini ya, BDR kan pakai itu ya, tugas-tugas online gitu. Nah kalau sudah baca WA itu kan dia kadang suka kebelabasan, yang baca-baca grup, baca-baca WA mama gitu kan, dia jadinya tahu gitu semua isi handphone saya itu, dia tahu. Sering saya kasih tahu, kakak jangan dibuka WA dulu ya, mamanya kan jadi nggak ngerti ini sudah dibaca atau belum, ini sudah dibalas atau belum gitu. Kepo, dia tipikal orang yang kepo. Kadang bermain satu HP yang sedang saya pakai ini, itu kan ada 2 nomor tuh, ada nomor WA pribadi sama WA bisnis gitu. Jadi dia bermain peran WA-WA-an, seperti customer service gitu. Iya bun, oke bun, ada yang bisa dibantu bunda gitu. Jadi kayak orang lagi chattingan gitu. Terus ini ya, kalau nonton YouTube ya, pernah nonton YouTube itu Blackpink ya, ini yang saya nggak seneng itu. Jadi udahlah kak, nggak usah nonton kayak gitu Blackpink. Ya gini loh, dia sampai menirukan gayanya pas joget gitu, siapa? Jadi ya Gusti kakak, saya itu sampai gitu. Udah jangan nonton yang kayak gini lah, nonton itu aja, Nusa aja boleh, kalau itu boleh nonton Nusa, atau Baby Bass kalau adik kan sukanya nonton Baby Bass. Tapi ya itu kalau sudah overtime, sudah terlalu lama, saya stop langsung. Jadi saya lebih milih membiarkan, kadang dia menangis, anak menangis, daripada keseringan nonton seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyain Mbak Fitri? Pernah lah ngomel-ngomel. Doakan ya mak, saya ini lebih sabar lagi. Ada kan
komunitas. Saya punya komunitas yaitu Pejuang Surga. Salah satu amalannya adalah hari tanpa marah dan tanpa teriak. Tadi saya sudah absen belum ya? Malah jadi inget deh. Jadi di situ ada hari tanpa marah dan tanpa teriak. Salah satu amalannya. Kalau mau absen tuh saya nanya dulu sama si kakak. Kakak, hari ini mama teriak nggak? Hari ini mama marah nggak? Saya nanya dulu tuh. Iya, tadi mama marah. Ini, iya, tadi mama teriak. Jadi kadang intonasi kita yang seperti ini biasa, kakak itu tolong dia gitu. Ternyata dinilai anak itu teriak. Waduh, masya Allah. Jadi ini PR-nya gede banget ini perjuangannya buat jadi emak-emak tanpa marah dan tanpa teriak ini. Wah, perjuangannya keren. Ini tadi live kah? Terus sekarang muncul lagi kah Mbak Fitri? Makanya yuk ikutan ini. Jadi di grup saya, khususnya reseller saya itu punya dua grup. Punya dua grup untuk ikhtiar langitnya. Nah, kan ada namanya ikhtiar bumi sama ikhtiar langit. Kalau ikhtiar bumi itu kita posting terus di medsos masing-masing, ikutan kulwab macam-macam, ikut ada grup markom, ada grup kulwab, ada grup Facebook buat ikhtiar di bumi gitu ya. Nah, itu. Dan ikhtiar langit ini kami punya dua grup, yaitu grup Pejuang Surga dan grup Kelas Magnet Rezeki. Yang pertama itu adalah grup Pejuang Surga. Di sini ini adalah komunitas di mana emak-emak yang berusaha ya. Ini di sini adalah grup Pejuang Surga itu adalah di mana komunitas ini kita sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu ini yang berusaha untuk menjadi muslimah pejuang surga, menjadi ibu yang baik. Ada banyak amalan di situ, yaitu yang pertama adalah sholat tepat waktu, sholat duha, sholat tahajud, sedekah, puasa, mengaji. Terus satu poin yaitu hari tanpa marah dan teriak. Kenapa? Pondasi itu tadi ya, pondasi keluarga itu adalah salah satunya adalah dari seorang ibu yang solehah. Jadi spiritual dulu yang harus kita tingkatkan. Nah, nanti yang lain itu akan akan mengikuti. Jadi spiritual seorang emak-emak ini ya, menjaga konsistensi itu sangat luar biasa perjuangannya. Jadi ini saya belum berani ikut grup Pejuang Surga, hati saya tuh belum bisa istiqomah. Jadi justru itu di sini kita punya komunitas. Di sini kita punya komunitas yang saling mengingatkan untuk bisa mengajak kebaikan. Nah, jadi komunitas ini, grup ini isinya itu bukan emak-emak yang sempurna, bukan emak-emak yang rajin tiap hari puasa, yang emak-emak tiap hari rajin sholat tahajud. Justru kita punya komunitas di sini, ini adalah sebagai komunitas, sebagai sebuah wadah, salah satu wadah positif untuk mengajak kita dalam sebuah kebaikan, untuk mengajak kita dalam menuju surga. Siapa sih yang nggak pengen kita ketemu di surga nanti? Siapa yang nggak pengen? Nah, gitu ya. Jadi di situ banyak amalan. Salah satunya itu adalah tadi hari tanpa marah, tanpa teriak. Salah satunya itu. Jadi menjadi self reminder banget. Tadi aku sudah ini 2 hari ini, jujur 2 hari ini saya terlewat sholat tahajudnya. Dan usut punya usut, ketika dicek alarm ternyata alarmnya salah setting. Saya nyeting di alarm jam 3 sama jam 4. Nah, sebelum jam 4 itu udah bangun, 4:15 itu udah bangun. Tapi pas bangun itu udah azan. Aduh, Masya Allah. Jadi 2 hari ini absen saya. Aduh, jadi wah, kalau ngelihat pas absenan emak-emak pejuang surga itu ada yang ngajinya itu sampai 1 juz. Wah, Masya Allah banget. Jadi itu menjadi motivasi. Wah, dia bisa ngaji 1 juz dengan waktu yang sama, 24 jam. Kita waktunya tuh sama. Kenapa aku nggak bisa gitu?
Nah, kenapa lebih banyak buka WA-nya? Kenapa lebih banyak scrolling di Instagram, di Facebook, tapi baca Al-Qur'an itu waktunya sedikit. Aduh, ini jadi self reminder banget, pokoknya jadi pembelajaran banget. Nah, itu komunitas pejuang surga. Yang kedua adalah komunitas atau grup magnet rezeki. Jadi di tim kami juga ada komunitas magnet rezeki. Di sini ada ilmu-ilmu magnet rezeki ya. Dan di setiap hari Jumat, Masya Allah banget, ini sedekah MR Box ini setiap hari Jumat subuh itu burdul. Jadi setiap Jumat pagi subuh itu burdul transferan teman-teman yang menyedekahkan, yang titip sedekah melalui MR Box magnet rezeki ini. Ini juga ada Bunda Iim yang membersamai kami. Ini ada kisahnya juga kenapa itu dulu saya bisa bertemu dengan Bunda Iim di magnet rezeki ini. Kalau diceritain hari ini, aduh gak selesai nanti. Oke guys, ada yang mau ditanyain lagi nih, Mbak Fitri? Yuk dicoba masuk ke grup pejuang pejuang surga ya. Dan ini satu lagi, ini program kita adalah kencelengan surga. Ini belum aku buatin grup ya, belum dibuatin grup. Kemarin sudah mengirim kencelengan ke teman-teman reseller. Nah, ini setiap hari berapapun itu, yuk kita sisihkan sedekah kita sisihkan rezeki kita, berapapun itu kita masukkan ke kencelengan. Mana sih kencelengannya? Sudah, oh ini ada dibungkus nih. Ada yang satu. Oh, sudah dibungkus juga nih, sudah dibungkus juga. Jadi ada kencelengan surga, itu pejuang kencelengan surga. Sedekah tiap hari. Ya. Salah satunya itu tadi ya, banyak ya, salah satu, nggak cuma salah satu tapi banyak. Seperti ilmu HCR kemarin, carilah komunitas yang bisa mengajakmu dalam sebuah kebaikan. Carilah komunitas yang bisa membuat kamu bertumbuh. Ya. Kalau kita temenan sama penjual parfum, kita akan ikut wanginya. Kalau kita temenan sama pandai besi, kita akan hatinya akan ikut terbakar seperti besi. Seperti itu ya kisahnya. Oke? Jadi carilah komunitas yang berenergi positif. Yuk kita gabung di Pejuang Surga dan Magnet Rezeki bersama kita di sini. Yang mau gabung nanti boleh colek di inbox atau bisa di WA ya. 10.25 sudah semakin larut dan sudah semakin ngaco ini suara saya. Kalau sudah nggak ada yang nanya lagi, share, jangan lupa share. Jika ini adalah live sharing video yang bermanfaat, jangan lupa share. Saling menebar kebaikan meskipun itu hanya satu ayat. Sedekahkan jempol kita untuk like and share. Oke? Oke, thank you semuanya. Sudah larut malam. Selamat istirahat. Selamat bermimpi indah dan selamat menulis mimpi yang bagus. Nah, selamat menjadi ibu yang solehah ya. Jangan lupa berdoa. Cipi-cipi. Oke, thank you. Sudah larut malam, suaranya semakin serak-serak basah. Gak persiapan air putih tadi soalnya. Oke, Mbak Ririn baru bergabung. Saya sedianya kopi hitam. Kenapa kopi hitam? Jadi ceritanya sudah dilarang. Sudah reminder, diingetin terus sama Kakung. Kalau Kakung ketemu Kakak Bina, mamahmu masih suka ngopi, itu nggak gede nggak? Maaf ya menyebut merek, masih suka ngopi ya? Masih. Terus, tapi ngopinya ngopi hitam sekarang. Ngopinya ngopi hitam. Oke, Mbak Ririn baru bergabung. Nanti boleh dicek lagi, boleh ditonton lagi live-nya ya yang tadi. Semoga apa yang saya sampaikan ini ada sesuatu yang bermanfaat, ada hikmahnya. Di sini saya bukan nggak apa-apa, dibaca pun oke, nggak apa-apa. Di sini saya bukan seorang ibu yang sempurna, bukan seorang ibu yang baik, tapi
Di sini saya selalu berusaha untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Mari kita sama-sama saling mengingatkan dalam kebaikan agar nanti hasilnya baik dan dipertemukan di tempat yang terbaik. Terima kasih, selamat istirahat dan jangan lupa share. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.